Selamat datang di channel 200%. Kali ini kita akan membahas tentang 8 tanda kamu mengalami kebangkitan spiritual. Kamu mungkin pernah mendengar pembicaraan tentang kebangkitan spiritual dan bagaimana hal itu dapat menuntun orang-orang untuk menjadi lebih tercerahkan atau bisa dikatakan terbangun. Namun apa sebenarnya arti kebangkitan spiritual dan apa tanda-tandanya? Gagasan tentang kebangkitan spiritual telah ada selama berabad-abad dan dapat diamati dalam berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Sebut saja pencerahan atau kebahagiaan. Kebangkitan spiritual dimulai saat seseorang melangkah mundur dan terjaga dalam kehidupannya, dengan perasaan seolah baru berada di dunia ini. Atau dengan kata lain, seperti terlahir kembali. Kebangkitan spiritual pada awalnya bisa terasa sedikit menakutkan, karena seringkali menyebabkan kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, siapakah saya dan mengapa saya ada di dunia ini? Namun ada juga unsur keheranan dan kegembiraan tertentu ketika kita mendapati diri kita tiba-tiba merasa sangat hidup. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan kebangkitan spiritual? Kebangkitan spiritual bisa terjadi secara spontan, tetapi sebagian besar dipicu oleh perubahan besar dalam hidup atau trauma. Seperti penyakit yang mengancam jiwa, kecelakaan, krisis seperti depresi klinis atau kecemasan, atau bahkan pengalaman mendekati kematian. Kebangkitan spiritual dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan dapat terjadi dalam berbagai cara. Bisa dengan cara halus atau dramatis. Bisa dengan cara menyenangkan atau tidak menyenangkan. Bisa saja terjadi secara bertahap atau tiba-tiba. Meskipun kebangkitan spiritual seringkali merupakan pengalaman yang luas dan menyenangkan, hal ini juga bisa menimbulkan trauma dan menakutkan bagi ego yang selalu merasa bahwa dirinya memegang kendali. Berikut ini adalah tanda-tanda bahwa kamu sedang mengalami kebangkitan spiritual. 1. Kamu mengevaluasi kembali keyakinanmu. Kebangkitan spiritual kemungkinan besar akan menyebabkanmu merevisi keyakinan spiritualmu, atau bahkan mengadopsi keyakinan baru yang signifikan. Entah itu berarti menjalin hubungan mendalam dengan agama atau kepercayaan baru, atau kamu memutuskan dan meninggalkan hasratmu yang lama untuk mengejar hasrat sejati. Yang pasti, prioritasmu menjadi berbeda sekarang. 2. Hilangnya ambisi duniawi. Kebangkitan spiritual biasanya disertai dengan hilangnya ambisi terhadap pencapaian duniawi. Hal-hal yang sangat penting bagi ego diri, seperti kekayaan, status, pengakuan, atau kesuksesan, menjadi dangkal dan kurang menarik. Kamu tahu secara intuitif bahwa tidak ada sesuatu pun dari luar yang bisa memuaskanmu dan membuatmu damai. Kamu mulai mengetahui bahwa permainan sebenarnya ada di dalam dirimu. Menjelajahi kedalaman batinmu dan menemukan ketenangan menjadi lebih menarik dan bermanfaat bagimu daripada mengejar kesenangan duniawi. Kamu mungkin kehilangan minat untuk menghabiskan waktu di mall, diskotik, dan bersosialisasi, dan lebih memilih menghabiskan waktu dengan tenang dan sendirian. 3. Intuisi meningkat drastis. Salah satu tanda kebangkitan spiritual adalah meningkatnya intuisi. Intuisi seringkali digambarkan sebagai pengetahuan batin, suara atau perasaan halus yang membimbing kita tanpa sadar. Bayangkan saat-saat ketika kamu tiba-tiba mengetahui jalan mana yang benar untuk diambil, atau ketika kamu memahami sesuatu tanpa perlu menganalisisnya. Kejadian-kejadian ini menjadi lebih sering dan nyata. Kamu mungkin mengambil keputusan berdasarkan perasaan atau firasat yang seringkali sangat akurat dan bermanfaat. Intuisi yang meningkat ini membuatmu tetap selaras dengan suara hatimu yang berbicara dari dirimu yang sebenarnya. Bebas dari pemikiran berlebihan dan pengaruh eksternal, kebisingan kehidupan sehari-hari meredup, memungkinkanmu mendengar kebijaksanaan di dalam dirimu selama ini. 4. Peningkatan empati dan kasih sayang. Kamu memperoleh empati dan kasih sayang yang lebih ketika kamu mengalami kebangkitan spiritual. Tiba-tiba, batasan antara emosimu dan emosi orang lain tampak kabur, sehingga kamu dapat merasakan apa yang mereka rasakan dengan pemahaman dan kepekaan yang lebih tinggi. Kamu benar-benar bisa mengalami pasang surut emosi yang dialami orang lain. Peningkatan empati ini pun meluas ke semua makhluk hidup, manusia, hewan, dan lingkungan.
Kamu menjadi lebih menyatu dengan ekspresi halus alam dan suara hening hewan, merasakan cerita dan kebutuhan mereka yang tak terucapkan. Selain empati, rasa kasih sayangmu juga tumbuh. Hal ini dapat terwujud dalam tindakan kebaikan kecil, seperti membantu orang asing yang membutuhkan, atau menjadi sukarelawan untuk hal-hal yang kamu pedulikan, atau membuat pilihan gaya hidup yang lebih memperhatikan planet ini dan populasinya. Hatimu terbuka dan kesadaranmu berkembang. Kamu mulai melihat keterkaitan semua kehidupan, menyadari bahwa kesejahteraan orang lain berdampak langsung pada kesejahteraanmu. 5. Keinginan akan koneksi yang bermakna. Aspek kunci dari mengalami kebangkitan spiritual adalah keinginan untuk mendapatkan hubungan yang lebih dalam dan bermakna dalam hidupmu. Pergeseran ini seringkali dimulai dengan meningkatnya ketidakpuasan terhadap interaksi yang dangkal dan rasa lapar akan hubungan yang menawarkan kedalaman dan keaslian sejati. Kamu mungkin merindukan percakapan di luar hal-hal biasa, berusaha terhubung pada tingkat yang memupuk jiwamu, dan selaras dengan pemahaman barumu tentang dunia. Saat kamu memulai perjalanan ini, sifat hubunganmu mungkin mulai berubah. Kamu mungkin tertarik pada orang-orang yang memiliki nilai dan perspektif yang sama, atau menantangmu untuk tumbuh dan berpikir dengan cara baru. Kamu mungkin mencari orang-orang yang memahami dan menghormati perjalananmu. Dalam hubungan romantis, kamu mungkin menginginkan pasangan yang mendukung dan berpartisipasi dalam pertumbuhan spiritualmu. Bahkan dalam lingkungan profesional, kamu mungkin tertarik pada pekerjaan yang terasa lebih selaras dengan nilai-nilaimu dan memungkinkan ekspresi otentik. 6. Mengalami momen kebahagiaan. Kebangkitan spiritual seringkali membawa serta momen kebahagiaan dan kegembiraan yang tak terduga. Pengalaman-pengalaman ini bisa terasa seperti semburan kebahagiaan murni dari dalam hati, dan seringkali terjadi tanpa sebab eksternal yang jelas. Saat-saat bahagia ini bisa mengejutkanmu. Kamu mungkin sedang melakukan tugas sehari-hari, atau duduk dengan tenang ketika tiba-tiba diliputi oleh kedamaian dan kebahagiaan yang luar biasa. Ini bukan jenis kegembiraan yang datang dari penghargaan atau pencapaian eksternal. Rasanya lebih intrinsik, seolah-olah kamu sedang memanfaatkan sumber kepuasan yang dalam di dalam dirimu. Kebahagiaan ini seringkali disertai dengan perasaan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Seolah-olah, pada saat itu, kamu sedang mengalami kebenaran mendalam tentang kehidupan dan tempatmu di alam semesta. Pengalaman-pengalaman ini bisa sangat menyentuh dan transformatif, memberikan gambaran sekilas tentang kebebasan dari kekhawatiran, stres, atau hal-hal negatif. 7. Perubahan tingkat energi. Salah satu aspek menarik dari kebangkitan spiritual adalah fluktuasi tingkat energi yang nyata. Energimu bisa sangat bervariasi tanpa pola yang jelas atau pemicu yang dapat diprediksi. Selama periode energi tinggi, kamu mungkin merasakan vitalitas yang hampir mengalir melalui dirimu. Kamu mungkin merasa lebih kreatif, terinspirasi, dan bersemangat untuk terlibat dalam aktivitas yang memuaskanmu. Tugas-tugas yang tadinya tampak menakutkan kini dapat diselesaikan dengan antusias dan mudah. Seolah-olah seluruh keberadaanmu beresonansi pada frekuensi yang lebih tinggi, semakin menyelaraskanmu dengan tujuan dan hasratmu. Mungkin juga ada saatnya kamu membutuhkan istirahat lebih dari biasanya. Periode energi rendah ini bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, hal itu menunjukkan bahwa tubuh dan pikiranmu sedang menjalani proses internal yang intens terkait dengan pertumbuhan spiritualmu. Sama seperti aktivitas fisik yang intens, yang memerlukan istirahat untuk perbaikan dan pertumbuhan otot. Transformasi spiritual seringkali memerlukan periode istirahat dan refleksi. Penting untuk mendengarkan tubuh dan pikiranmu selama masa-masa ini dan memberikan perawatan yang kamu butuhkan. Saat kamu merasa energik, rangkullah dan gunakan energi itu untuk upaya kreatif atau sekedar menikmati hidup dengan lebih maksimal. Saat kamu merasa perlu istirahat, berikan dirimu waktu untuk memulihkan diri. 8. Merasa kehilangan. Merasa tersesat atau disorientasi saat kamu menyesuaikan diri dengan keadaan baru ini adalah hal yang wajar. Kamu mungkin melepaskan keyakinan lama, mengevaluasi kembali pilihan hidupmu, dan mempertanyakan aspek identitasmu yang sebelumnya kamu anggap remeh. Selama fase ini, kamu mungkin merasa berada dalam ketidakpastian, terjebak antara siapa dirimu dulu dan akan menjadi siapa kamu nantinya. Perasaan tersesat juga bisa berasal dari terputusnya hubungan dengan dunia luar. Ketika dunia internalmu bergeser dan berkembang,
kamu mungkin menemukan bahwa tujuan, hubungan, dan upayamu sebelumnya tidak lagi memiliki makna atau kepuasan yang sama. Hal ini dapat menimbulkan rasa kesepian, seolah-olah kamu sedang melewati dunia yang tidak lagi selaras denganmu. Namun, perasaan tersesat adalah peluang untuk eksplorasi dan penemuan. Waktu untuk menerima ketidakpastian dan terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Selama masa ini, melakukan praktik yang membumi dan memusatkan dirimu dapat bermanfaat, seperti meditasi atau menghabiskan waktu di alam. Apakah menurutmu video ini menarik? Jika iya, berikan like dan jangan lupa share ke teman-temanmu. Berikan juga pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih.